PPPK. Jadi, PNS 2025 menjadi isu hangat usai Komisi 10 DPR gelar rapat dengan Ikatan Pendidik Nusantara, IPN, dan Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, pada 14 Juli 2025 lalu. Lantas, apakah PPPK bisa jadi PNS? PPPK dan PNS merupakan ASN. Meski bagian dari ASN, PPPK dan PNS memiliki perbedaan cukup mendasar, yakni pada status kepegawaian hingga jenjang karier. PNS memiliki status kepegawaian tetap dengan skema kerja dan hak jaminan pensiun, sedangkan PPPK berstatus sebagai pegawai sementara yang memiliki skema kerja dan hak berbeda dengan PNS. Kembali ke pembahasan awal terkait apakah 3K bisa jadi PNS, hingga saat ini belum ada peraturan resmi RUU ASN PPPK jadi PNS, maupun keputusan Menteri bahwa PPPK dapat diangkat menjadi PNS. Namun, PPPK bisa jadi PNS 2025 dengan beberapa prosedur yang telah ditetapkan pemerintah. Bisa atau tidak PPPK jadi PNS? Berdasarkan peraturan terbaru Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan PNS, tidak ada larangan bagi PPPK untuk melamar sebagai PNS. Hal ini tertuang dalam pasal 23 yang menyebut bahwa PNS boleh dilamar oleh setiap warga negara Indonesia yang cukup umur, kecuali yang berstatus sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri. PPPK tidak disebutkan sebagai status yang tidak boleh melamar PNS, sehingga dapat disimpulkan bahwa PPPK bisa jadi PNS dengan cara melamar CPNS atau rekrutmen PNS. Cara PPPK jadi PNS. Kendati demikian, Kementerian PANRB tidak menganjurkan PPPK untuk melamar menjadi PNS. Alasannya karena menurut PP nomor 49 tahun 2018, PPPK yang telah lolos seleksi CPNS harus mengundurkan diri dari jabatannya. Kondisi ini tentu menghambat PPPK untuk meraih statusnya sebagai PNS. Oleh karena itu, bagi PPPK yang berencana untuk melamar PNS, ada baiknya mencari tahu kondisi instansi tempat ia bekerja terlebih dahulu. Sebagai alternatif, PPPK bisa melamar PNS di akhir masa jabatannya atau mendekati kontrak kerja berakhir. Saat waktunya PPPK lolos menjadi PNS, ia hanya perlu tidak melanjutkan kontrak dan melanjutkan proses rekrutmen menjadi PNS. PPPK bisa jadi PNS di akhir masa jabatannya atau mendekati kontrak kerja berakhir. Saat waktunya PPPK lolos menjadi PNS, ia hanya perlu tidak melanjutkan kontrak dan melanjutkan proses rekrutmen menjadi PNS. Bagaimana cara agar PPPK jadi PNS 2025? Pemerintah baru saja mengesahkan rancangan Undang-Undang RUU ASN terbaru. RUU tersebut merupakan revisi dari UU ASN yang berlaku sebelumnya, yaitu UU nomor 5 tahun 2014. Terdapat sejumlah perubahan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait manajemen PPPK dan PNS dalam RUU ASN 2023. Beberapa perubahan krusial dari RUU terbaru diantaranya terkait pengembangan karier, perlindungan sosial, digitalisasi, dan sebagainya. Berikut ini ada dua perbedaan antara PPPK dan PNS yang paling terlihat dalam RUU ASN terbaru. 1. Perbedaan skema pemberian pensiun. Perbedaan PPPK dan PNS di RUU ASN terbaru terkait dengan pemberian jaminan pensiun. Sebelum RUU ASN disahkan, PPPK tidak memperoleh fasilitas jaminan pensiun seperti yang diperoleh PNS. Melalui disahkannya RUU yang baru, PPPK nantinya berhak memperoleh uang pensiun. Namun, ketentuan pemberian pensiun kepada PPPK tetap berbeda dengan PNS. 2. Perbedaan masa kerja. Merujuk RUU ASN terbaru, PPPK dan PNS masih mengalami perbedaan masa kerja. Kendati demikian, perbedaan masa kerja antara PPPK dan PNS dirancang supaya tidak terlalu berbeda secara signifikan. Batas usia pensiun PPPK masih tetap disesuaikan dengan jangka waktu kontrak kerja yang disepakati. Namun, jangka waktu kerja tersebut bisa terus diperpanjang hingga PPPK berusia 58 dan 60 tahun sesuai jabatannya. Syarat PPPK menjadi PNS terbaru. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi PPPK untuk bisa menjadi PNS. Salah satu syarat penting PPPK jadi PNS 2025 adalah PPPK harus berhenti terlebih dahulu dari jabatannya di instansi pemerintahan. Proses mengundurkan diri atau resign dari PPPK dapat dilakukan setelah pelamar diterima CPNS dan melakukan pemberkasan. Permohonan resign bisa diterima atau ditunda oleh instansi. Selain mengundurkan diri dari jabatannya, PPPK juga harus memenuhi syarat umum menjadi PNS. Berikut ialah syarat melamar PNS yang wajib dipenuhi oleh setiap pelamar, termasuk proses PPPK dan syarat PPPK menjadi PNS 2025 berdasarkan regulasi dan informasi terbaru.
Berikut adalah mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh PPPK yang ingin menjadi PNS pada 2025. 1. Dasar hukum dan kelayakan. Tidak ada larangan. PPPK diperbolehkan melamar sebagai PNS sesuai Permenpan RB nomor 6 tahun 2024, pasal 23, yang tidak memasukkan PPPK sebagai status yang dikecualikan dari rekrutmen PNS. Syarat minimal. PPPK harus memiliki masa kerja minimal 1 tahun sebagai PPPK dan mendapatkan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian, PPKK, tempatnya bertugas. 2. Prosedur pendaftaran. Seleksi CPNS. PPPK harus mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil, CPNS, seperti pelamar umum. Ini termasuk passing seleksi kompetensi dasar, SKD, dan seleksi kompetensi bidang, SKB. Pengunduran diri. PPPK yang diterima sebagai PNS harus mengundurkan diri dari jabatannya di PPPK. Proses resign dapat diajukan setelah lolos seleksi dan pemberkasan. 3. Kewenangan pengangkatan. Usulan PPK. Pejabat pembina kepegawaian, PPKK, dapat mengusulkan pengangkatan PPPK menjadi PNS dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan hasil evaluasi. Jadwal pengangkatan. Pengangkatan CPNS ditarget paling lambat Juni 2025, sementara PPPK tahap I dan JE selesai Oktober 2025. 4. Perubahan dalam RUU ASN 2023. Jaminan pensiun. PPPK akan mendapatkan hak pensiun, AUNKO berbeda dengan PNS. Masa kerja. Batas usia pensiun PPPK bisa diperpanjang hingga 58-60 tahun sesuai jabatan. 5. Saran dan alternatif. Timing yang tepat. PPPK disarankan melamar PNS di tanda bintang akhir masa jabatan tanda bintang atau mendekati berakhirnya kontrak untuk menghindari konflik status. Evaluasi instansi. Pastikan instansi tempat PPPK bekerja tidak keberatan dengan pengunduran diri. Kesimpulan. PPPK dapat menjadi PNS pada 2025 dengan mengikuti seleksi CPNS, memenuhi syarat masa kerja, dan mendapatkan persetujuan PPK. Proses ini juga dipengaruhi oleh implementasi RUU ASN 2023 yang memberikan perluasan hak PPPK. Meskipun perbedaan status antara PPPK dan PNS masih berlaku. Untuk detail lengkap, pelamar dapat mengakses Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 dan portal resmi SKSN.